nama saya Alia Putri Syafari. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai rencana kerja pengembangan perusahaan Alfitness. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Alfitness merupakan perusahaan dengan nama badan hukum PT Flexion sebagai solusi kebugaran terdepan. Dengan menyediakan fasilitas gym berkualitas tinggi, kini Alfitness dikenal juga sebagai solusi kesehatan berolahraga yang berfokus pada pengembangan cabang dan teknologi yang berfokus pada kebugaran. Untuk memperluas jangkauan layanan, Alfitness juga mengembangkan aplikasi kebugaran yang dapat diakses di berbagai platform digital. Menyediakan fitur seperti perhitungan kalori, menu makanan sehat rendah kalori, program olahraga virtual, dan pelacakan kegiatan fisik. Ini ada visi misi, visinya itu menjadi penyedia layanan kebugaran terdepan yang menginspirasi masyarakat untuk mencapai gaya hidup sehat dan seimbang, dengan memadukan fasilitas olahraga modern dan teknologi inovatif untuk mendukung perjalanan kebugaran setiap individu. Misinya, Alfitness berkomitmen untuk menyediakan fasilitas gym yang lengkap dan nyaman. Dengan inovasi aplikasi, Alfitness akan membantu pengguna menghitung kalori, melacak aktivitas fisik, dan memberikan rekomendasi makanan sehat. Selanjutnya adalah analisis SWOT, yang sering itu mengumpulkan informasi serta keunggulan kompetitif, seperti database nutrisi yang luas, fitur personalisasi, membuat fasilitas gym yang lengkap, dan program latihan yang personal maupun profesional. Yang kedua, weakness, menganalisis area yang perlu diperbaiki, seperti adanya kekurangan fitur dibandingkan dengan pesaing lainnya. Opportunity, meningkatnya permintaan terhadap solusi kebugaran melalui aplikasi, mengidentifikasi tren pasar dan peluang baru dengan peningkatan kesadaran akan kesehatan dan menjangkau pengguna lebih luas. Yang terakhir adalah threats, menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis seperti persaingan yang meningkat dan perubahan regulasi. Selanjutnya ada analisis attractiveness berdasarkan total skor dari ketiga attractiveness, pengembangan terkait ekspansi fasilitas dan layanan mendapatkan skor paling tinggi yaitu 9,20 daripada pengembangan lainnya. Namun masih dalam skor yang baik. Dalam hal ini, Alfitness memiliki daya tarik dan pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi persaingan yang cukup intens. Dengan hasil skor yang baik, Alfitness berada dalam posisi yang menguntungkan untuk berkembang dan berinovasi dalam industri ini. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama, pengembangan fitur aplikasi yang berfokus pada pengalaman pengguna aplikasi harus menawarkan fitur yang lebih personalisasi untuk pengguna. Melacak kemajuan latihan menggunakan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness tracker, dan menawarkan kelas pelatihan virtual atau fitur coaching berbasis AI yang dapat memberikan panduan dan motivasi secara langsung kepada pengguna. Yang kedua, inovasi layanan dan model bisnis memberikan pilihan model keanggotaan yang lebih fleksibel seperti langganan mingguan atau bulanan, serta akses langganan layanan premium. Bekerja sama dengan ahli gizi, fisioterapis, atau psikolog untuk memberikan layanan holistik yang melibatkan kebugaran fisik dan mental. Pemasaran digital dan pengembangan komunitas memperluas konten edukasi di dalam aplikasi dan melalui media sosial tentang kesehatan. Menggunakan influencer atau testimoni dari pengguna nyata untuk menarik lebih banyak pelanggan dan membangun kepercayaan terhadap layanan yang ditawarkan. Yang selanjutnya adalah riset dan pengembangan teknologi. Gunakan data yang diperoleh dari pengguna untuk mengembangkan rekomendasi yang lebih cerdas, memperbaiki algoritma, serta meningkatkan kemampuan aplikasi dalam mempersonalisasi pengalaman latihan. Yang selanjutnya adalah fokus pada customer support dan retensi, menyediakan layanan pelanggan yang cepat dan responsif melalui berbagai saluran seperti chat langsung di aplikasi, email, atau media sosial untuk membantu menyediakan masalah dengan segera. Selanjutnya ada fitur dan pengembangan. Yang pertama kita bisa ngecek kalori, menu makan, dan nutrisi yang ada dalam makanan. Terus di sini juga ada pelacakan aktivitas, bisa melalui smartphone atau smartwatch. Selanjutnya adalah tempat gym yang bersih, nyaman, dan lengkap. Selanjutnya menyediakan video tutorial olahraga seperti workout, yoga, dan lain-lain. Selanjutnya mekanisme pemantauan proyek. Yang pertama, penetapan indikator kinerja utama. Indikator ini mencakup jumlah anggota baru, tingkat kepuasan melalui survei pengguna aplikasi, dan pertumbuhan pendapatan layanan kebugaran. Pemantauan secara berkala yang dilakukan dengan rapat tim rutin untuk membahas kemajuan dan tantangan.
Selanjutnya, pengumpulan data dan evaluasi. Data akan dikumpulkan melalui sistem pelaporan terintegrasi dan survei kepuasan anggota. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan area perbaikan serta evaluasi kinerja dengan membandingkan hasil aktual dengan target. Selanjutnya adalah tindakan perbaikan, yaitu tindakan perbaikan akan dilakukan berdasarkan analisis data dan umpan balik dengan laporan berkala untuk merangkum progres dan komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan. Umpan balik dan penyesuaian, umpan balik staf dan anggota akan dikumpulkan untuk menilai perubahan dan strategi akan disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas proyek. Selanjutnya adalah rencana kerja. Pertama, ada pengembangan teknologi, membuat aplikasi user-friendly untuk mencatat latihan, melacak kemajuan, penghitungan kalori yang terbakar, dan memberikan rekomendasi makanan rendah kalori serta kelas olahraga. Program nutrisi dan edukasi. Menyediakan pengetahuan tentang nutrisi, pilihan makanan sehat, dan sesi konsultasi dengan ahli gizi untuk merencanakan diet yang tepat. Yang selanjutnya adalah integrasi wearable device, menghubungkan aplikasi dengan perangkat wearable untuk melacak aktivitas fisik, detak jantung, dan kalori secara real time. Yang selanjutnya adalah analisis dan pemantauan kinerja, pengumpulan dan penganalisis data pengguna untuk meningkatkan layanan dan mendapatkan umpan balik tentang fitur aplikasi dari Gym. Selanjutnya adalah harapan terhadap implementasi. Peningkatan keterlibatan anggota di Avitus diharapkan dapat terwujud melalui fitur aplikasi dan tempat gym yang mendorong anggota untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program kebugaran serta saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, kepuasan anggota lebih tinggi dengan adanya program nutrisi yang lebih personal dan kolaborasi dengan ahli gizi. Yang selanjutnya adalah edukasi yang lebih baik dengan mengembangkan konten edukatif dan tempat gym lebih lengkap dan nyaman juga dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam menjalani gaya hidup sehat. Selanjutnya adalah pengalaman pengguna yang optimal melalui peningkatan video pelatihan di aplikasi dan penambahan fitur pengingat sehingga mendorong anggota untuk lebih rutin menggunakan aplikasi dan tetap terlibat dalam proses kebugaran mereka. Selanjutnya, pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dengan strategi pemasaran yang efektif mengumpulkan umpan balik secara berkala. Selanjutnya, komitmen dan dukungan stakeholder. Manajemen perusahaan Outfitness berkomitmen untuk mengintegrasi teknologi dalam layanan mereka. Yang kedua, dukungan terhadap staf dan pelatih melalui pelatihan serta partisipasi aktif untuk mendorong kolaborasi dalam pengembangan konten edukatif. Yang ketiga, anggota diharapkan memberikan umpan balik untuk menyempurnakan layanan serta berpartisipasi aktif dalam komunitas yang mendukung pencapaian tujuan kebugaran. Yang selanjutnya, kolaborasi dengan ahli gizi dan profesional kesehatan menjadi kunci dalam pengembangan program nutrisi dan edukasi penting tentang gaya hidup sehat. Investor dan mitra bisnis diharapkan memberikan dukungan finansial untuk pengembangan teknologi dan ekspansi cabang, serta menjalin kemitraan dengan penyedia makanan sehat dan produk kebugaran untuk memperkuat posisi Alfitness di pasar kebugaran. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.